Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizkiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan materi, yaitu animasi, kemudian pengenalan audio dan video. Oke, animasi. Apa sih itu animasi? Animasi itu adalah metode di mana sebuah gambar atau objek yang bisa dimanipulasi untuk menciptakan bentuk bergerak yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Objek yang dimasuk adalah gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuhan, tulisan teks, gedung, dan lainnya. Secara umum dapat dikatakan sebagai suatu sekuen gambar yang ditampilkan pada tegangan waktu timeline tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Nah, pada zaman tradisional, proses membuat konten animasi memerlukan gambar tangan yang dibuat hingga berlembar-lembar. Tapi saat ini teknologi komputer mengubah segalanya. Kini sebagian besar kartun dibuat dengan citra yang dihasilkan komputer atau CGI selain 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, apa sih manfaat animasi gitu kan? Animasi bisa bermanfaat seperti media promosi. Video animasi yang menarik dapat dijadikan iklan promosi karena akan menarik perhatian masyarakat untuk melihat promosi perusahaan yang dapat menarik konsumen serta investornya. Kemudian meningkatkan daya tarik web. Nah, dari setiap perusahaan profesional seharusnya memiliki web resmi sebagai informasi online. Jika sebuah web menampilkan konten-konten video animasi kreatif dalam websitenya, maka bisa membantu meningkatkan kunjungan website dan makin bagus, maka pengunjung pun akan makin banyak dan tentunya promosi produk-produk akan menjadi lebih efektif. Kemudian efisiensi dalam memasarkan produk. Dengan kemudahan teknologi saat ini, kita bisa upload video animasi promosi di berbagai platform yang menerima media yang berformat video. Dengan demikian, perusahaan bisa dengan mudah dan efisien dalam memasarkan video animasi di dalam platform tersebut. Kemudian lebih informatif dan lebih mudah dipahami. Dibandingkan dengan posting seperti gambar, video yang komunikatif dan menarik, lebih banyak dibagikan ke antara teman melalui media sosial. Strategi marketing atau promosi melalui media sosial memang paling efektif dan efisien mengingat penggunanya akan selalu meningkat tahun ke tahun dan mengikuti perkembangan teknologi. Jika target market adalah kalangan milenial, maka animasi adalah sebuah media promosi yang tepat. Penggunaan animasi membuktikan bahwa bisnis kita telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Animasi dibangun sedemikian rupa agar penonton tertarik untuk membeli atau mengikuti apa yang disampaikan dalam alur cerita di animasi tersebut. Oke. Dan terakhir nih, membantu presentasi. Pada kasus produk dengan inovasi baru, biasanya perusahaan akan kesulitan untuk menyampaikan bagaimana produk tersebut bekerja. Namun dengan menggunakan animasi dapat membantu menjelaskan detail produk kepada konsumen melalui konten video yang mirip dengan tutorial. Kemudian pengenalan video, pembahasan kali ini atau berikutnya. Pengertian audio. Audio itu suara atau bunyi yang dapat dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat ditangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut kuatnya minimal 20 kali per detik. Salah satu elemen yang penting karena itu berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam suara ialah suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur-unsur bunyi di dalamnya. Media audio mempunyai sifat yang khas, yaitu indera pendengaran, personal, cenderung atau arah, mampu mengubah imajinasi. Program audio.
merupakan program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengar, dan program ini direkam dan disimpan pada alat penyimpanan dan dapat berupa aset ataupun CD. Dan untuk bisa mendengarkan alat pemutar misalnya tape recorder, kemasan kaset, dan CD player untuk kemasan CD. Kemudian dengan kelemahan elemen audio, maka dalam membuat sebuah media audio haruslah menarik mungkin. Media audio mempunyai 3 elemen, yaitu unsur kata, unsur musik, dan unsur efek suara. Oke, untuk unsur kata merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain atau artis secara teratur dan bermakna. Beberapa hal yang dapat dieksplorasi untuk memperindah sebuah media audio: penghayatan dalam pengucapan, intonasi, artikulasi, pemilihan kata atau disebut dengan diksi. Meskipun demikian, tidak semua kata atau suara pemain termasuk dalam unsur kata. Misalnya suara keramaian orang di pasar sorak-sorai penonton atau perlombaan. Kedua contoh tersebut masuk ke dalam unsur efek suara. Kemudian unsur musik. Dalam media audio, musik dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya menciptakan suasana indah, sedih, gembira, lucu, tegang, dan lain-lain. Identitas sebuah program audio: jembatan dua buah adegan yang berbeda, melatar belakangi sebuah adegan, memberi tekanan dalam sebuah adegan, seperti misalnya terkejut, marah, dan lain-lainnya. Kemudian efek suara. Efek suara dapat memberikan gambaran suasana atau latar baik waktu, tempat, maupun suatu kegiatan ataupun peristiwa. Contohnya gambar waktu. Suara-suara yang digunakan untuk menggambarkan waktu kejadian sebuah adegan, misalnya kicau burung, kokok ayam jantan untuk menggambarkan waktu pagi. Ataupun suara jangkrik burung hantu, lolongan anjing untuk menggambarkan waktu malam. Untuk format file audio bisa bermacam-macam, yaitu diantaranya seperti WAV, format file yang memiliki kualitas yang suara terbaik. File ini membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar. Kemudian format Enigma 8 SPX adalah 8 bit. Mono format ini dihasilkan oleh The Commodore Amiga Computer. Format ini juga dapat dikompres menjadi 4 bit. Oke. Dan materi terakhir yaitu pengenalan video. Video adalah media yang bisa menampilkan gambar bergerak yang bisa juga disertai dengan suara. Perangkat umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi ia juga dapat dipakai dalam aplikasi lain dalam bidang teknik, produksi, saintifik, dan bidang keamanan. Implementasi video seperti entertainment, broadcast TV, FCR, ataupun di video recording. Interpersonal yaitu seperti video teleponi, video conferencing, dan terakhir interaktif seperti Windows. Kata video secara historis berasal dari kata videre to see, yang artinya saya lihat. Kemudian kata dari bahasa Latin tersebut digunakan menciptakan istilah baru yaitu vidi, dan pada akhirnya kata tersebut berubah menjadi kata video. Kemudian kamera digital dan analog. Saat ini kamera video analog jarang digunakan karena video digital mampu menghasilkan gambar atau video yang jauh lebih berkualitas. Kemudian format video. Format video merujuk kepada jenis kamera, jenis beta video. Format video yang paling populer yang digunakan untuk merekam gambar adalah format mini DV. Format ini tergolong dalam format digital. Beta mini DV ini berukuran kecil, lebih kecil dari kotak rokok, tidak mahal, dan mampu menghasilkan kualitas gambar yang baik. Kemudian